Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan Hadi dengan NIM 240410705157. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kisah keterangan Luqman yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah SKI yang diampu oleh Ibu Ani Marlia MPD. Menurut salah satu riwayat, Luqmanul Hakim adalah budak berkulit hitam yang dibebaskan tuannya. Ia berasal dari negeri Habasya, yang dimana sekarang dikenal dengan Ethiopia, yang berasal dari benua Afrika. Luqmanul Hakim adalah seorang ahli hikmah yang taat beribadah dan namanya diabadikan dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim berkata kepada putranya, "Wahai putraku, berusahalah melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi agama dan duniamu. Teruslah berusaha hingga kau mencapai puncak kebaikan. Jangan terlalu memikirkan kata-kata orang lain." Dikisahkan Luqmanul Hakim sedang berjalan-jalan di pasar dengan anaknya dengan seekor keledai. Ia pertama-tama menaiki keledainya, sedangkan anaknya berjalan di depan sambil menuntun keledai. Ketika melewati kerumunan orang, salah satu dari mereka berkata, "Sungguh tega orang tua itu. Ia dengan nyaman duduk di atas keledai, sedangkan anaknya yang masih kecil dibiarkan berjalan kaki." Mendengar komentar yang orang tersebut, Luqmanul Hakim meminta anaknya bertukar posisi. Ia berjalan menuntun keledai itu, sedangkan anaknya menaiki keledai itu. Tidak beberapa lama setelah anaknya menaiki keledai itu, ada lagi orang lain yang berkomentar, "Sungguh kurang ajar anak itu, ia duduk di atas keledai, sedangkan ayahnya yang sudah tua dibiarkan berjalan kaki." Mendengar komentar itu, Luqmanul Hakim memutuskan untuk menaiki keledai itu bersama anaknya. Ia duduk di atas keledai yang mereka punya. Ketika melewati orang-orang yang sedang duduk mengobrol, ada di antara mereka yang tiba-tiba berkomentar, "Sungguh kasihan sekali keledai kurus itu. Ia dinaiki orang tua dan anak kecil. Seharusnya salah satu dari mereka berjalan kaki." Mendengar komentar orang tersebut, Luqmanul Hakim dan anaknya turun dari keledai dan berjalan bersama. Ketika melewati kerumunan orang lagi, ada di antara mereka kembali berkomentar, "Sungguh bodoh sekali orang tua dan anak itu. Mereka punya keledai, tapi tidak dinaiki." Mendengar komentar orang terakhir itu, Luqman Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai putraku, kau sudah mendengar komentar dari orang-orang itu, orang-orang yang ada di pasar itu. Kita selalu salah di mata mereka. Tidak ada pekerjaan yang paling sia-sia selain mendengar komentar orang lain. Teruslah berbuat baik dan janganlah terlalu mendengarkan kata-kata mereka." Jadi pesan dari kisah Luqmanul Hakim ini ya, dan anaknya itu sebenarnya sederhana. Bayangkan kita hidup di dunia ini seperti berjalan di jalan yang ramai. Setiap langkah kita selalu dilihat orang dan hampir selalu dikomentari. Kadang kita sudah berusaha baik, tapi tetap saja ada yang bilang salah. Kita ubah cara, masih juga dibilang salah. Kita coba lagi, tetap saja tidak akan memuaskan semua orang. Nah, dari situ Luqman ingin mengajarkan sesuatu yang penting sekali. Hidup ini bukan tentang menyenangkan hidup orang, tetapi tentang melakukan sesuatu hal yang benar. Ada beberapa pesan yang terdapat dari kisah tadi. Yang pertama, yaitu manusia itu berbeda-beda pikiran. Jadi wajar kalau pendapat mereka itu juga beda. Mereka mustahil kita bikin semua orang senang. Kedua, kalau kita terus ikut omongan orang, kita akan lelah sendiri dan kehilangan arah hidup kita. Yang ketiga, yang paling penting adalah pegangan kita, bukan suara manusia, tetapi nilai kebenaran, yang dimana adalah nilai agama, hati nurani, dan kebaikan. Jadi inti pesannya adalah, jadilah orang yang baik, bukan orang yang sekedar disukai. Jadi contoh nyatanya, misalnya kamu memilih jujur, dibilang so alim, dan ketika kamu memilih diam dari gosip, dibilang gak asik. Nah, dari situ kamulah dan disitulah kamu diuji, mau ikut perkataan orang atau tetap jadi dirimu yang benar-benar adalah milikmu. Kisah ini seperti bisikan pelan dari Luqman kepada anaknya. Dia berkata, "Nak,
kamu sudah di jalan yang benar. Teruslah berjalan walaupun banyak suara di kanan kiri. Karena pada akhirnya yang dinilai bukan seberapa banyak orang memuji kita, tetapi seberapa benar langkah kita di hadapan Allah. Jadi itulah kisah dari keterangan Luqman, dia bersama anak dan keledainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.